Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di channel Rumah Abi. Pada video kali ini kita ingin mengajak teman-teman untuk melihat-lihat situasi seputar perumahan itu seperti apa sih. Tapi sebelum maju ke video utama, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel Rumah Abi, alangkah baiknya teman-teman bisa klik subscribe dan hidupkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan saat saya upload video yang terbaru. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Jadi begini teman-teman, pernah nggak teman-teman ditawarin sebuah perumahan oleh beberapa sales marketing perumahan? Video ini bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang ingin membeli sebuah hunian di perumahan teman-teman. Jadi untuk harga di perumahan itu memang tergolong kalau dibilang cukup tinggi ya teman-teman ya, dibanding teman-teman beli tanah dan bangun sendiri. Karena apa? Karena membeli sebuah hunian di perumahan itu teman-teman nggak cuma beli rumahnya aja teman-teman. Teman-teman itu sudah termasuk membeli sebuah suasana di perumahan itu. Membeli sebuah keamanan, ketentraman, kenyamanan, dan lingkungan yang bersih juga teman-teman. Dibanding teman-teman beli tanah lalu dibangun sendiri, belum tentu teman-teman bisa mendapatkan suasana yang aman dan nyaman, tentram, serta nyaman seperti salah satunya komplek perumahan ini teman-teman. Jadi bisa dipastikan terlebih dahulu jika teman-teman ingin membeli sebuah perumahan, pastikan fasilitasnya dulu teman-teman. Dari security-nya, keamanannya itu gimana, 24 jam atau enggak, sistem masuknya gimana, klaster atau enggak. Kalau klaster sudah pasti dijaga oleh pos security yang dimana perumahan ini hanya bisa keluar masuk dari satu pintu teman-teman. Dan fasilitas-fasilitas lainnya penunjang perumahan itu, dari fasilitas kesehatan, deketkah dari puskesmas atau dari rumah sakit, dari pasar gimana, jauh atau enggak, dari lingkungan misalkan untuk sekolahannya bagaimana, akses jalannya itu gimana, sudah dicor atau belum, bebas banjir atau enggak. Dan juga jangan lupa teman-teman itu kerjanya di mana, jarak antara rumah teman-teman ke kerjaan itu jauh atau enggak. Jadi semua hal itu bisa teman-teman pertimbangkan teman-teman. Kalau memang sih kalau misalkan dibilang lebih mahal ya karena memang teman-teman harus beli semua itu, ketimbang teman-teman beli sebuah tanah dibangun sendiri. Kalau beli sebuah tanah terus dibangun sendiri, desainnya sesuai keinginan kita, harganya bisa kita, dari segi harga bisa kita atur sendiri. Mau dibangun rumah seperti apa, minimalis kah, tipenya berapa, dan mau dibikin lantai 2 itu semua bisa kita hitung sendiri RAB-nya. Jadi menurut saya pribadi, jika teman-teman ingin membeli sebuah hunian, suasana yang nyaman, aman, tentram, serta fasilitasnya memadai, teman-teman bisa ambil sebuah perumahan teman-teman. Tapi jika teman-teman tidak suka yang seperti ini, desain rumahnya hanya seperti ini aja, terus mempunyai dana yang lebih dan pengen mendesain rumahnya sendiri, teman-teman bisa beli tanah lalu membangunnya dengan
sendiri teman-teman, jika teman-teman ada uang, waktu, serta pikiran. Dan perlu diketahui, perumahan-perumahan seperti ini untuk pembeliannya bisa secara KPR teman-teman. Jadi pembeliannya itu bisa secara tempo sampai berapa tahun gitu ya. Sedangkan bangun rumah sendiri, teman-teman harus menyiapkan sebuah dana yang bisa dibilang cukup. Kalau misalkan ukuran sekitar 72 meter untuk tanahnya itu bisa antara 150 sampai 180 jutaan. Dan yang perlu saya tekankan di sini, membeli sebuah hunian ataupun memiliki sebuah hunian merupakan investasi jangka panjang teman-teman. Rumah itu bisa jadi aset jika teman-teman bisa mengelolanya. Harga rumah setiap tahunnya pasti akan mengalami kenaikan. Itu sudah terbukti, sudah dari zaman dulu teman-teman. Nah, walaupun kondisinya seperti ini kondisi sedang pandemi ya. Ini memang sih harga perumahan naik tapi lambat. Karena memang minat pembeli itu terbilang cukup kurang teman-teman. Tapi menurut saya rumah itu bisa jadi benteng pertahanan kita yang terakhir jika memang kondisi keuangan kita itu lagi bisa dibilang lagi seret gitu ya. Jadi rumah bisa jadi pertaruhannya. Jadi kita nyimpen dana itu di rumah itu atau investasi rumah itu tidak akan ada ruginya teman-teman. Dan cukup sekian video kali ini. Kesimpulannya, membeli sebuah perumahan itu keuntungannya seperti itu ya teman-teman ya, yang saya jabarkan tadi. Sedangkan jika teman-teman ingin membangun sendiri, teman-teman perlu menyiapkan dana yang lebih. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa dukung kami dengan cara klik subscribe dan hidupkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan saat kami upload video yang terbaru. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.